lagi dong. Nggak usah diulang. Tapi mungkin coba dijelasin kayak kenapa harus dengerin ini kayak ringkasannya gitu dari tadi yang udah dijelasin. Ulang Tapi dong berarti. nggak usah pakai itu jokesnya nggak usah. Oh ya, soalnya nih ya udah bisa dibaca. We need your help. Nah, karena internal nggak bisa kerja sendiri, internal butuh kalian dan sama setahun ke depan internal bakal banyak minta sedikit bantuan dari kalian, tapi bukan bantuan materi. Ya, next. Nah, ini. Jadi visinya internal apa sih? Bisa dibaca. Itu masa MTI yang sadar akan pemenuhan life wellness diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, life wellness ini kayak perasaan merasa lengkap gitu loh. Nah, itu tuh setiap orang tuh kalau bisa life wellness-nya terpenuhi. Tapi untuk memenuhi life wellness ini kita nggak bisa kerja sendiri. Bahkan untuk menuhin life wellness kita sendiri aja kita tuh butuh bantuan orang. Jadi di sini internal harapannya kita bisa memenuhi life wellness kita dengan membantu juga memenuhi life wellness sekitar kita, yaitu teman-teman kita. Biar semua masa MTI life wellness-nya terpenuhi. Gitu. Oke, gue akan coba lanjut gitu ya. Mungkin tadi kayak banyak teman-teman ada yang meng-highlight kayak kata life wellness gitu ya. Sebenarnya apa sih kayak life wellness ini gitu? Ini teman-teman mungkin banyak yang kayak masih asing, tapi intinya life wellness ini apa ya? Kebaikan hidup kalau diartikan. Enggak sih, tapi sebenarnya life wellness di sini itu maksudnya apa sih aspek-aspek yang harus kita punya gitu selama kita hidup sebagai manusia gitu. Kata referensinya, kalau misalkan ada satu aja aspek dari dimensi ini yang kita nggak punya, itu hidup kita itu nggak bakalan lengkap lah, nggak bakalan tenang gitu mungkin di beberapa kasus. Mungkin contohnya ya, kita kasih contoh, misalkan di sini Beben misalkan ya, Beben punya semuanya tapi kecuali satu misalkan sosial gitu. Sosial dalam artian di sini kayak ya teman untuk berinteraksi gitu ya, terus kayak ya dia misalkan kayak cerita ke siapa itu ya kalau nggak ada itu ya susah hidup pasti gitu kayak karena nggak mungkin ngejalanin semuanya sendiri cuy gitu. Termasuk misalkan ada juga contoh yang occupational nih, kalau misalkan tanpa pekerjaan gitu ya, tanpa pekerjaan ya gimana gitu. Padahal ya kalau misalkan kita setelah lulus kuliah ya kita defaultnya akan cari kerja gitu kan, atau misalkan kuliah tapi nanti ujung-ujungnya kita akan coba menerapkan ilmu yang udah kita punya gitu. Nah kalau misalkan nggak ada lapangan pekerjaannya ya gimana gitu. Makanya dimensi ini 88-nya itu sepenting itu buat dipenuhi semuanya gitu. Tapi kan kayak wah banyak banget Dri kayak 8 dimensi itu. Emang apa sih apa sih maksudnya hubungannya sama MTI gitu ya? Apa sih kalau konteksnya kita sebagai mahasiswa itu apa life wellness ini? Gimana cara memenuhinya? Nah, terus ada satu konsep lagi nih mungkin yang mau kita share gitu ya. Ini mungkin kayak banyak dari kalian yang uh, udah pernah lihat lah ya Maslow hierarchy of needs gitu. Dimana ini tuh kayak tingkatan kebutuhan seorang manusia gitu. Pokoknya katanya seorang manusia itu akan cenderung mencari kebutuhan yang lebih dasar dulu sebelum dia lanjut ke tingkatan kebutuhan yang selanjutnya gitu. Gitu. Ya, gue nggak bakal ngejelasin satu-satu gitu ya tingkatannya karena pasti kalian udah ngerti gitu. Tapi mungkin gimana emang kita sebagai mahasiswa emang dari 5 tingkatan ini itu apa isinya gitu. Ini jadi yang paling dasar gitu ya, physiological needs itu bisa diartikan sebagai kesehatan finansial kita gitu. Apakah kita sanggup buat kayak memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya, sandang pangan papan. Terus dilanjut ke tingkatan atasnya, safety needs, di mana safety needs itu kayak terdiri dari kondisi akademik kita gitu ya. Karena kenapa safety needs itu berhubungan sama kondisi akademik? Karena ya kita kuliah di sini untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi inilah ya, kayak tanggung jawab kita untuk belajar di sini. Kayak kalau misalkan kondisi akademik kita kurang baik,
itu bisa diartikan safety needs juga gitu. Dasar lah kalau misalkan kita sebagai mahasiswa. Terus juga selain kondisi akademik ada kesehatan mental. Dan lanjut ada love and belonging, di sini diartikan sebagai kayak kelompok interaksi. Kita biasanya cerita itu sama siapa sih? Kita pulang kuliah itu biasanya ngobrolnya sama siapa sih? Itu love and belonging gitu. Terus esteem, di mana kita ngerasa dihormati, dihargai sebagai seorang manusia gitu ya. Termasuk kalau misalkan kita menang kayak meraih sesuatu, kita dapat apresiasi, kita dapat kayak orang-orang di sekitar kita itu ikut bahagia gitu, kayak kita dapat recognition dari orang-orang, sampai yang paling tingkat atasnya self actualization gitu. Kalau misalkan di konteks kita sebagai mahasiswa, self actualization itu ya persiapan kita ke dunia kerja gitu, kayak ya makanya self actualization itu banyak kan, kayak ya teman-teman di sini pasti sebagian besar itu udah udah sampai di tingkat yang inilah bisa dibilang gitu, dimana teman-teman itu udah kayak nyari tempat-tempat pengembangan diri ya, termasuk MTI ini sebenarnya kayak self actualization. Nanti ada program-program dari Profdev gitu ya, ada program-program dari SBU, itu sebenarnya basically adalah kebutuhan teman-teman untuk self actualization, di mana teman-teman akan coba untuk mencari potensi terbesar dari diri kita masing-masing kayak gitu. Termasuk juga mungkin nggak harus berhubungan sama dunia pekerjaan gitu. Passion kan nggak harus dengan dunia kerja gitu ya, bisa kayak graphic design atau kayak musik gitu misalkan, kayak gitu. Nah, tapi kan itu yang tadi dijelasin gitu ya tingkatan, life wellness dan lain-lain itu cuma konsep gitu ya. Nah sekarang tapi nanti Hiban, Jeremy dan Haidar akan coba cerita gitu. Emang kondisi kita sekarang itu kayak gimana? Seberapa well sih sekarang masa MTI di masa sekarang ini, sekarang itu gitu ya. Coba, kalau yang ini gimana, Ban? Nah, pasti udah pada tahu kan, kenapa di grup kami sebarin form kemarin tentang keadaan teman-teman pada masa pandemi ini. Nah, karena data itu dibutuhkan untuk mengetahui keadaan teman-teman semua dan gimana dampaknya terhadap kondisi finansial masa MTI. Nah, bisa kita lihat dari seluruh masa MTI, 107 orang itu mungkin berdampak perekonomiannya. Dan dari 107 orang itu, 66 mahasiswa belum memiliki beasiswa. Nah, maka dari itu, perlu kita sadari bahwa yang membutuhkan itu teman kita sendiri di sekitar kita. Maka dibutuhkan informasi dari seluruh masa nih, agar dapat diberikan penanganan lebih lanjut pada masa MTI yang membutuhkan, sehingga dapat cepat terselesaikan. Nah, ada lagi masalah lain nih, yang mungkin dapat dijelaskan oleh rekan saya. Mantap. Yang ini gimana, Dar? Nah, ini masalah selanjutnya. Jadi topik atau isu berikutnya ada terkait kesehatan mental. Nah, topik ini bisa dibilang kayak cukup tricky dan menantang ya, karena di beberapa pemahaman dan persepsi yang ada di lingkungan masyarakat saat ini. Nah, misalnya pemahaman bahwa kalau misalnya kesehatan mental ada sesuatu yang tabu buat bicarain, dan misalnya kata kesehatan mental mengandung konotasi makna yang negatif misalnya. Nah, terus juga mungkin selanjutnya pemahaman yang ada itu kayak bahwa misalnya kesehatan mental itu adalah masalah pribadi yang sifatnya rahasia, jadi kayak harus diselesaikan sama diri sendiri. Nah, kalau misalnya beberapa pemahaman tersebut tuh bisa menimbulkan, salah satunya adalah seseorang jadi malu dan enggan cerita buat masalah mental health-nya. Nah, dari situ bakal tersulit nih teridentifikasi siapa aja sih yang kesulitan di kesehatan mentalnya. Nah, jadi masalah mental health-nya jadi sulit terselesaikan. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin kalau misalnya tertarik buat belajar lebih lanjut lagi tentang kesehatan mental, ntar bakal coba gabung di divisi internal atau di tim Kesma. Nah, kita bakal mikirin bareng-bareng solusi-solusi kreatif buat menyelesaikan masalah ini. Mantap, Dar. Terus ada lagi nih, kalau yang ini gimana, Jar? Nah, selanjutnya dari aspek akademis. Jadi, seperti yang kita ketahui kan, sistem pembelajaran kita berubah dari offline ke online gitu, atau disebut juga PJJ, pembelajaran jarak jauh. Beberapa di antara kita mungkin ada yang siap dan juga nggak siap gitu menghadapi perubahan ini. Contohnya kayak kita semakin nggak fokus gitu pada saat PJJ ini. Karena kan di kelas aja kita bisa nggak fokus gitu kan, padahal ada dosen yang mengawasi, apalagi saat tidak ada orang yang mengawasi kayak gitu kan. Jadi hal-hal ini juga
bakal mempengaruhi masa MTI atau kita sendiri dalam memenuhi kebutuhan akademik kita kayak gitu. Benar. Ya, tadi ada masalah-masalah lah ya. Terus ini sebenarnya ada, nggak tahu nih sebenarnya ini masalah apa enggak gitu. Coba Nap, kalau yang ini gimana Nap? Nah, ini udah tahu belum jumlah total masa 2016 sampai yang paling baru 2019 itu ada 784 orang. Kita belum tahu kan ya ini makna angkanya positif apa negatif. Nah, tapi yang perlu kita tahu angka ini nih orang gitu. Angka ini tuh teman-teman kita dan ini tuh bukan sekedar angka yang banyak gitu masa MTI, tapi ada 784 ini nih terdiri dari si A, si B, si C dan lain-lain. Terus Dri. Terus ya. Bentar. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk angka ini atau untuk teman-teman kita adalah, nah ini yang udah ditulis ya. Jadi kita diharapkan tuh saling peduli sama teman-teman kita karena ya internal ini tadi butuh bantuan kalian kan. Nah, salah satunya untuk peduli dengan diri kalian dan diri teman-teman kalian. Gitu. Benar. Itu kenapa tadi kayak Nabila bilang gitu ya. Kenapa? Soalnya selama ini maksudnya mungkin yang concern dengan permasalahan yang tadi udah dijelasin itu bisa jadi ya departemennya Banyu dulu atau departemennya Diki di 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi angka orang yang ngurusin dibanding orang yang diurusin itu kayak terlalu besar gitu. Jadi mungkin dulu kalau nggak tahu sih, mungkin di tahun ini coba kita minta bantuan ke teman-teman gitu. Terus kalau gitu apa sih departemen ini ngapain aja gitu. Terus mungkin sekarang teman-teman kayak masih bingung, ya udah gue akan bantuin, tapi bantuinnya emang kayak gimana gitu. Nah, coba nanti kita akan coba dulu gitu ya. Emang internal dan culture ini ngapain aja? Dimulai dari yang pojok kanan bawah, di mana kita berperan dalam proses manajemen massa gitu. Di mana kita coba untuk mendeteksi gitu, kayak siapa aja sih yang memiliki permasalahan gitu ya, kayak kebutuhan, termasuk kalau misalkan ada yang ya perlu di recognition tadi ya, kayak apresiasi, itu juga dari kami harusnya gitu. Terus dilanjut yang kiri gitu, di mana kita akan coba mewadahi pemenuhan kebutuhan di bidang akademik, finansial, dan juga kesehatan mental gitu. Kayak ya tadi sesuai dengan masalah yang udah dijelasin sama kami tadi. Terus yang di atas di mana kita juga akan menyediakan wadah aktualisasi minat dan bakat gitu. Tapi sebagai apa tujuan utamanya aktualisasi minat dan bakat ini sebenarnya sebagai wadah pemenuhan kebutuhan sosial gitu. Kenapa pemenuhan kebutuhan sosial nanti akan dijelasin lebih lanjut di divisinya Hiban gitu ya. Lalu yang fungsi yang keempat yaitu kita akan coba untuk meningkatkan kualitas interaksi gitu ya antar kita gitu ya di sini dalam konteks organisasi maupun non organisasi melalui culture gitu. Culture itu apa nanti akan dijelasin juga gitu. Terus kalau misalkan nanti gabung gitu ya di tim internal dan culture ini emang apa sih value-nya dalam bekerja gitu ya. Yang pertama ada compassion, ya tentu saja karena ya itu kayak kerjaan utama kita gitu ya. Akan coba untuk peduli sama orang dan coba menolong orang di kondisinya masing-masing kayak gitu. Dedication di mana kita akan coba untuk benar-benar memahami gitu. Kita benar-benar menghayati apa yang kita kerjakan gitu ya selama 1 tahun ke depan. Makanya nanti kalau misalkan udah benar-benar ketemu gitu ya, kayak penghayatan dari kenapa kita ngelakuin ini, kita bisa nemuin grid-nya, di mana ya pasti banyak halangan gitu kan dalam 1 tahun kerjaan, kayak ya online gitu ya, nggak bisa, susah gitu ya komunikasinya, tapi tetap kita harus tetap ngerjain yang jadi tugas kita. Dan nanti semuanya dibalut dengan ketulusan, sincerity gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin biar lebih spesifik langsung aja ke divisi masing-masing kali ya. Kalau yang ini gimana, Dar? Pertama ini divisi student welfare. Nah, kali lagi gue Haidar yang bakal ngurusin divisi student welfare atau diterjemahinnya dalam bahasa Indonesia kesejahteraan mahasiswa
dan mahasiswi tentunya. Nah, mungkin teman-teman nggak usah khawatir, mungkin yang merasa dirinya masa MTI tapi nggak masuk dalam dua kategori tersebut, bakal diusahain juga nih pemenuhan kesejahteraannya. Nah, selanjutnya, oh ini maaf, harusnya yang ditebelin ini seutuhnya. Jadi intinya di sini visinya adalah mewujudkan kesejahteraan finansial dan mental seutuhnya bagi masa MTI. Yang dimaksud seutuhnya di sini adalah bahwa misalnya yang dipenuhi itu nggak setengah-setengah. Nah, kita pengen ngusahain bahwa ibaratnya karena kebutuhan finansial dan mental ini kalau di hierarki kebutuhan masuk paling bawah, kita usahain bahwa itu terpenuhi dengan maksimal dari kitanya. Nah, selanjutnya ada misi. Nah, misinya ada 4. Mungkin kalau dirangkumin di misi-misi ini intinya adalah kayak pelaksanaan kegiatan buat pemenuhan kebutuhan material dan non material. Material itu kayak finansial dan material itu kayak kebutuhan mentalnya. Jadi karena kegiatannya kan kurang lebih bakal dibagi jadi 4. Mungkin perencanaannya, ada pelaksanaannya, terus ada pengendaliannya dan evaluasi. Oke, bentar ya. Nah, ini value-nya ada 4. Yang pertama ada awareness. Awareness itu kalau diterjemahin artinya peka ya, kalau nggak salah peka. Nah, peka ini yang dimaksud adalah kalau misalnya mungkin teman-teman kalau misalnya sering disinggung sama gebetannya atau misalnya kayak ibu kosnya kurang peka. Nah, di sini kita bakal belajar buat peka, buat lingkungan dan keadaan kita sendiri. Nah, selanjutnya ini ada approachable and warm. Ini terkait dengan iklim dan lingkungan kerja di divisi student welfare-nya. Nah, warm itu bahwa kita ntar lingkungan kerjanya bakal berusaha hangat dan kekeluargaan. Approachable bahwa kita ntar kalau berhubungan keluar gampang dihubungi. Maksudnya kita komunikasinya jalan dengan masa MT-nya sendiri. Nah, fairness-nya itu artinya bahwa intinya bahwa keadilan. Jadi ibaratnya semua masa MTI punya hak yang sama buat ditolong dan dibantu. Nah, sincerity ini sesuai dengan values-nya dari departemen sendiri, yaitu artinya ketulusan dalam bekerja dan menolong yang lain. Masuk ke program-program kerjanya, jadi kayaknya nggak bakal jelasin kayak yang teknis-teknisnya di samping kanannya. Mungkin aku mau jelasin kayak mungkin gambar umumnya dari kegiatannya. Connected itu apa sih? Jadi connected itu kayak kegiatan menghubungkan sumber bantuan dan penerima bantuannya. Nah, jadi kegiatan itu kayak gimana sih? Mungkin kegiatan pertama dibagi jadi 3. Itu identifikasi sumber bantuannya. Nah, terus juga yang kedua ada identifikasi siapa yang penerima bantuannya. Kayak kemarin kita nyebarin form buat kita tahu nih siapa sih yang kayak butuh bantuan finansialnya. Nah, terus yang ketiga menghubungkan dari sumber bantuan dan penerima bantuan. Nah, jadi ibaratnya kalau disingkatkan jadi satu kata, proker ini mirip sama pekerjaan macomblang. Jadi kita kayak hubungin sumber bantuan dan penerima bantuannya. Nah, yang kedua ini adalah program kerja Dompet MTI. Nah, Dompet ini apa sih? Nah, ini mungkin berbeda ya kalau misalnya teman-teman mikirannya kayak program kerja ini kayak penggandaan uang misalnya, bukan. Nah, jadi program kerja ini tujuannya adalah buat menampung dan menyalurkan dana bantuan dari dan untuk masa MTI sendiri. Nah, itu jadi kayak gimana sih kegiatannya? Kegiatannya itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu ada penggalangan dana, yang kedua adalah peminjaman dana. Nah, yang pertama penggalangan dana. Penggalangan dana itu biasanya bakal buat penggalangan dana misalnya kayak kejadian luar biasa, misalnya ada musibah atau wafatnya dari masyarakat di dalam atau sekitar MTI. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian tersebut, kita bakal bantu buat melakukan penggalangan dananya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kepikiran sesuatu nih, kayak misalnya ada sesuatu yang buat penggalangan dana misalnya, boleh juga, jadi bakal dihubungin tim dari Kesma buat dibantu penggalangan dananya. Tapi jangan misalnya kalau penggalangan dananya yang misalnya kayak apa ya, mungkin penggalangan dananya kayak bantu Mak Ijah pergi ke bulan misalnya, atau yang aneh-aneh. Mungkin kita nggak bisa, kita nggak punya cakupannya sampai situ misalnya. Nah, lanjutnya kedua itu adalah kayak peminjaman dana. Kalau peminjaman dana itu misalnya mungkin teman-teman bakal nanya, ini buat apa sih peminjaman dana? Kan misalnya di luar kan juga banyak jasa peminjaman dana, bantuan, dana pinjaman buat mahasiswa misalnya. Nah, ini yang berbedanya adalah bahwa di sini itu sasaran lebih berbeda. Nah, sasarannya di sini adalah orang-orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, misalnya ke dalam keadaan urgent misalnya. Nah, jadi ntar bakal juga dijelasin prosedurnya lebih lanjut. Nah, mungkin kita bakal lanjut juga ke proker berikutnya.
Nah, proker berikutnya adalah seminar mental health. Nah, seminar mental health ini kegiatannya apa? Itu kegiatannya buat meningkatkan kesadaran massa terkait pentingnya kesehatan mental diri sendiri dan teman di sekitar. Nah, kegiatannya terbagi jadi dua. Nah, yang pertama itu kayak kegiatan dari seminar itu sendiri yang bakal diadain 1 kali tiap semester. Nah, habis kegiatan seminar, kita bakal mengadain kegiatan namanya support group. Nah, support group itu kayak gimana sih? Bayanginnya, jadi dalam support group itu semacam kayak grup chat yang di dalamnya ada psikolog, psikiater, atau relawan sejenisnya. Nah, jadi teman-teman yang punya ibaratnya pengen bergabung di sana buat bisa saling cerita satu sama lain. Kalau misalnya kebutuhan buat saling berbagi, misalnya cerita-cerita gitu. Nah, kita bakal sediain fasilitas support group. Nah, kita kepikiran di awal ini adalah support group bakal dilakukan di grup chat non-line dan WA dan namanya bakal disamarkan. Nah, selanjutnya adalah tabloid Kesma. Nah, tabloid Kesma ini apa? Jadi tabloid Kesma itu adalah ibaratnya ya sumber media informasi dari Kesma. Ya isinya kurang lebih ada kampanye kesehatan mental, terus juga ada informasi bantuan profesional mental dan informasi beasiswa. Nah, yang dimaksud profesional mental di sini bukan kayak mentalis kayak Deddy Corbuzier gitu, bukan. Jadi profesional mental di sini tuh kayak misalnya psikolog, psikiater, atau relawan sejenisnya yang punya pengalaman di bidang kesehatan mental. Nah, juga jadi ibaratnya informasi beasiswa juga ada di sini. Informasi rencananya adalah kedua informasi bantuan profesional mental dan informasi beasiswa bakal dijadiin dalam satu link gitu loh. Jadi kayak ibaratnya terpusat dan ter-up to date selalu. Nah, diharapkan kita bakal rilis tablet Kesma ini tiap 2 minggu sekali. Nah, kurang lebih kalau dari Kesma, prokernya itu mungkin bakal lanjut ke Bung Jeremy ya. Sabi. Ayo Dar, tadi kalau misalkan di tingkatannya berarti tingkatan yang pertama udah kepenuhi nih. Harusnya gitu. Sebagian finansial dan juga mental gitu ya. Tapi coba yang safety needs yang berikutnya kayak gimana nih? Jeremy mungkin? Ya, selamat malam Mas MTI. Kenalin lagi Jeremy dari Divisi Academic Achievement atau Divisi Akademik dan Prestasi. Lanjut. Jadi visi yang dibawakan oleh Divisi Akpres adalah Divisi Akpres menjadi sarana pengembangan kualitas Mas MTI dalam bidang akademik dan prestasi yang reliable. Reliable di sini artinya nanti apapun yang ditawarkan oleh Akpres dapat dipercayai oleh Mas MTI sebagai sarana pembelajaran atau juga sarana pengembangan di bidang akademik dan prestasi. Next, terus key action yang bakal dilakukan oleh Divisi Akpres apa aja sih? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan Mas MTI. Terus yang kedua, memfasilitasi. Yang ketiga, mengoptimalkan penyampaian informasi. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan dosen, asisten lab, dan juga Mas MTI itu sendiri. Next, value-nya yang akan dibawakan adalah sincerity, responsive, dan empathy. Sincerity dan empathy berarti ketulusan dan kepedulian kita untuk menolong orang-orang lain dalam hal masalah akademik dan prestasi. Terus responsif, artinya di sini Divisi Akpres diharapkan dapat tanggap dalam memenuhi permintaan terkait bidang akademik dan prestasi dari masa MTI. Nah, proker-proker yang dibawakan apa aja sih? Yang pertama, kelompok belajar atau biasa sering juga disebut dengan tutorial. Jadi kelompok belajar ini merupakan wadah untuk masa MTI untuk mempersiapkan materi-materi di masa-masa ujian di luar jam kuliah gitu. Nantinya di kelompok belajar ini bakal ada asisten lab atau juga cutting gitu, atau mungkin teman-teman yang lebih menguasai atau memahami materi-materi kuliah yang bersangkutan gitu. Next, selanjutnya ada Akpres Online. Jadi Akpres Online ini merupakan fasilitas online buat masa MTI dalam mengakses segala hal yang berkaitan dengan materi-materi kuliah gitu. Akpres Online ini bisa diakses di DWP MTI, kayak gitu. Next ada sharing. Nah, sharing ini dibagi menjadi 3 gitu.
Yang pertama sharing lab. Sharing lab itu tujuannya untuk memberikan informasi seputar lab yang ada di TIMR dan juga memberikan vibes sebelum rekrutmen asisten lab gitu. Terus ada juga sharing KP. Sharing KP ini tujuannya untuk memberikan informasi seputar pengalaman-pengalaman oleh MTI 17 yang akan sudah menyelesaikan KP-nya di waktu yang ditentukan gitu. Terus ada juga sharing lomba. Ini lebih ke bagaimana kita bisa menjuarai lomba-lomba keilmuan TIMR. Nah, sharing lab ini dilakukan sebelum rekrutmen lab, sharing KP 2 bulan sebelum masa KP, dan sharing lomba kemungkinan semester depan. Kayak gitu. Selanjutnya ada integrated competition. Integrated competition ini intinya Divisi Akpes akan menyediakan informasi seputar lomba secara periodik, yaitu sebulan sekali update-nya, terus juga mendata dan memberikan apresiasi kepada masa-masa yang berprestasi gitu sepanjang kepengurusan. Next, book depository. Nah, book depository ini merupakan wadah untuk Mas MTI dalam meminjam buku-buku teks akademik gitu. Kan biasanya saat kuliah kita perlu buku teks fisik gitu kan. Nah, tapi waktu pelaksanaannya ini bakal dilakukan apabila kondisi kuliah sudah kembali normal, nggak PJJ lagi gitu. Next. Nah, yang terakhir ada matkul peer review. Jadi teman-teman atau kakak-kakak yang sudah mengenroll mata kuliah pilihan yang ada di TI atau MR akan memberikan review gitu kepada mata kuliah tersebut. Gimana sih isi kuliahnya, gimana kesan dan pesannya, sehingga nanti teman-teman yang penasaran gitu, yang mau coba nge-enroll ke kuliah tersebut bakal tahu gitu informasi-informasi tersebut. Demikian dari Divisi Akpres, terima kasih. Sabi, lagi Jar. Tadi berarti setelah Haidar tadi ya dengan kebutuhan finansial dan juga mentalnya, terus Haidar tadi masalah akademik dan juga sedikit menyinggung tentang apresiasi gitu. Nah terus ini berarti tinggal yang tengah nih, kayaknya masih belum. Kalau yang ini gimana Ban? Oke, kembali lagi bersama Hiban di Otomotif. Nah, sebenarnya pemikat itu ngapain aja sih? Nah, next. Nah, visi dari pemikat sendiri memenuhi kebutuhan sosial dan aktualisasi diri masa melalui eksplorasi minat dan bakat. Nah, seperti disebutkan Adri tadi, kenapa memenuhi kebutuhan sosial? Karena kita di sini diharuskan untuk interaksi dengan masa MTI melalui kegiatan-kegiatan dan diharapkan dapat memberikan energi positif pada masa MTI, di samping kegiatan akademik yang terkadang beraura negatif. Dan aktualisasi diri di mana masa MTI pasti membutuhkan tempat untuk menuangkan ekspresi melalui olahraga, seni, iptek, dan sebagainya. Nah, misi dari pemikat sendiri ada 3. Yang pertama melakukan pendalaman terkait minat dan bakat tentunya, terus mengelola komunitas yang ada di MTI, dan yang ketiga mewadahi serta memberdayakan potensi minat dan bakat yang baru. Next. Nah, value yang dibawakan oleh pemikat kali ini yaitu inovatif, kreatif, serta kekeluargaan atau kinship. Nah, untuk proker-proker ini, pemikat kenapa membawakan nama Ekskul MTI? Karena ingin nostalgia ke masa SD. Kenapa gitu? Karena masa SD itu masa ketika kita sedang mengeksplorasi kreativitas, dan masa di mana kita sedang membutuhkan sosok keluarga di lingkungan kita, entah hanya melakukan senda gurau sampai melakukan hal-hal yang serius. Pokoknya lagi sayang-sayangnya sama keluarga dan lagi bahagia sebelum dihadang realita. Nah, untuk Ekskul MTI sendiri ini, ya tujuannya menunjang seluruh klub dan komunitas. Jadi masa MTI yang ikut klub jangan takut nih nggak dapat dukungan dari MTI secara finansial atau secara latihan gitu. Nah, dan teman-teman juga bisa mengusulkan untuk melakukan kegiatan apa saja, seperti digambar, dicontohkan di mana ada pertandingan, bisa di-mix juga kalau mau ada taekwondo di dalam sepak bola dan sebagainya. Next. Okay. Nah, Bimbel MTI. Bimbel MTI itu tujuannya membagikan ilmu kepada seluruh masa MTI melalui workshop dan training.
Pokoknya bimbel MTI itu ya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya lah ya. Seperti kita dulu ketika sekolah ikut bimbel kan membutuhkan ilmu dari luar, nggak hanya dari sekolah. Lanjut. Nah, pagelaran MIKAT. Nah, pagelaran MIKAT ini apa sih? Nah, tujuan dari pagelaran MIKAT ini memfasilitasi masa MTI di bidang seni, budaya, olahraga, dan iptek melalui acara-acara yang fenomenal. Nah, acara-acara ini berarti ya acara yang diadakan berdasarkan permintaan massa, seperti misalkan ingin diadakan konser, atau diadakan lomba baca puisi, atau ingin diadakan senam-senam seperti di gambar berikut. Nah, yang terakhir itu adalah Mading MTI. Mading MTI itu tujuannya mewadahi dan fasilitasi aspirasi massa mengenai 3 proker lain, serta menyampaikan informasi kegiatan kepada massa MTI, sehingga pemikat akan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan, sekaligus wadah apresiasi bagi misalkan pengisi atau juara-juara di dalamnya. Nah, Mading MTI ini juga menerima request teman-teman ingin diadakan apa aja nih, atau ingin didirikan klub atau komunitas baru apa. Nah, itulah fungsi dari Mading MTI ini. Itu saja dari pemikat. Sabi. Terus tadi kayaknya ada satu misi nih yang kayak masih belum dijelasin gitu ya, tentang tadi ada kata-kata culture. Sebenarnya apa aja itu, mungkin gimana Nap kalau culture? Nabila, di-unmute dulu ya. Ya Allah, gaptek banget. Maaf. Ya, next tadi. Apa sih culture? Itu ada definisinya ya, silakan dibaca. Terus kalau culture kan diartiin artinya budaya ya. Tapi itu kan cuma arti doang. Nah, culture yang di MTI yang dimaksud apa sih? Itu tuh nilai-nilai yang kita pegang atau kita percaya itu sama sebagai satu masa MTI, dan nilai-nilai itu tuh bisa diimplementasi di kehidupan sehari-hari kita untuk align dan membuat kita tuh jadi cakap, bermoral, dan berpengabdian kayak tujuan dari MTI sendiri. Nah, kan tadi udah disebut kalau culture itu tuh harus diimplementasi di kehidupan sehari-hari kan. Nah, selain itu tuh bisa juga selama kerja di DP ini, misalnya untuk tingkatin produktivitas dan membuat lingkungan kerja yang nyaman. Next. Nah, ini mungkin udah pada tahu ya, ada The Little Book of Biru Langit. Ini culture MTI yang diusulkan sama tim culture tahun kemarin. Bisa dibaca di itu, bit.ly-nya. Nah, di buku ini tuh dijelasin tentang 8 pilar culture yang bisa mendukung kita jadi orang yang cakap, bermoral, dan berpengabdian. Yang 3 di kiri itu mendukung kita jadi orang yang cakap, 2 di tengah itu bermoral, yang 3 di kanan itu berpengabdian. Sebenarnya tuh buat apa sih kita ngerjain 8 pilar ini? Kayak ini kalau dibaca ini tuh kayak intuisi gitu kan. Mestinya semua orang udah bisa lah nerapin yang ginian doang. Tapi kenapa culture ini penting dan harus ada? Meskipun ini intuisi tuh nggak semua orang sadar untuk ngelakuin ini. Nah, culture ini harapannya bisa jadi katalis lah biar orang-orang sadar dan akhirnya menerapkan 8 ini di kehidupan sehari-hari. Next. Nah, ngapain aja sih culture di MTI? Ada tuh penerapan organization culture tuh yang tadi. Jadi 8 pilar itu tuh kita turunin jadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan dalam bekerja dan bersosialisasi aja sama temen. Itu kita menerapkan 8 pilar itu. Terus kita juga raise awareness buat teman-teman biar nggak cuma kita aja yang nerapin 8 pilar itu, tapi teman-teman juga sadar kita bikin teman-teman kita juga nerapin itu gitu. Ada lagi next. Udah.
Udah gitu ya, tadi udah dijelasin panjang lebar gitu ya untuk tiap divisi masing-masing dan juga tim culture gitu itu sebenarnya ngapain aja gitu. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi mungkin ini ada sedikit penutup juga gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi masih belum bisa gabung dari awal juga, tadi pokoknya visi kita itu tentang pemenuhan life wellness gitu. Intinya itu sebenarnya life wellness yang tadi dijelasin dari ada yang masuk. Oke. Tadi yang dijelasin dari tingkatan atas sampai bawah dan juga 8 dimensi life wellness itu sebenarnya tanggung jawab pribadi kan gitu. Maksudnya kayak ya kita dari lahir kita coba dituntut untuk coba memenuhi tiap dimensi itu masing-masing kayak gitu. Nah, tapi yang penting di sini itu, tapi nggak mungkin kayak yang tadi dijelasin sama Nabila. Itu tanggung jawab pribadi, tapi untuk bisa memenuhi 8-8-nya atau yang tadi dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu nggak mungkin kita bisa kerja sendiri terus udah terpenuhi gitu. Ya apalagi tadi udah jelas kan ada beberapa contoh yang emang butuh orang lain gitu ya, misalkan sosial atau occupational gitu, itu pasti butuh orang lain gitu. Nah makanya di sini lewat Sosker ini kita nggak cuman nggak cuman ngejelasin kita bakal ngapain aja, tapi sebenarnya kayak ngajak teman-teman juga gitu untuk kita bareng-bareng untuk memenuhi kebutuhan kita satu sama lain gitu. Apalagi dengan ya masa yang kayak gini ya, masa sulit kayak gini kita nggak bisa susah gitu buat ketemu langsung. Biasanya kayak ya udah tinggal ketemu gitu ya di gedung TI terus kayak sapa-sapaan, kayak tahu kabar satu sama lain. Tapi sekarang sulit gitu. Jadi mungkin yang bisa dimulai gitu ya, contohnya adalah ya kita sama teman-teman deket kita gitu yang udah deket coba ditanyain gitu kayak rutin kabarnya gimana sekarang, lagi sibuk ngapain gitu. Karena bisa saja kayak yang tadi masalah-masalah yang kita jelasin di awal itu ternyata sebenarnya terjadi sama teman-teman deket kita gitu, tapi mungkin dia nggak berani cerita gitu karena ya susah aja mungkin kayak selama ini tuh kita ya main di sosmed itu cuman kelihatan seneng-senengnya doang gitu, tapi untuk cerita masalah-masalah yang sifatnya personal jadi kayak nggak terbuka karena mungkin nggak pernah ditanyain kayak lagi kesulitan apa atau kayak kabarnya kayak gimana gitu. Jadi mungkin dari Sosker ini ya kita ngingetin diri kita juga, kami juga, tapi mungkin mengajak teman-teman juga buat coba berkabar dan juga coba peduli satu sama lain gitu. Ini ada quotes terakhir untuk menutup. Ini dari alumni TI ya, namanya Ruli Tricayono, mungkin ada beberapa yang kenal lah ya pasti. Kenal dong. Pokoknya highlightnya jangan pelit nolong orang katanya. Pokoknya ada yang bilang juga quote saya itu kayak nggak pernah ada orang yang miskin karena ngasih ke orang gitu. Belum pernah ada ceritanya gitu. Ya nggak tahu itu bisa benar bisa salah gitu ya. Tapi coba kita buktikan sendiri-sendiri. Coba kita buktikan masing-masing dengan cara yang tadi udah jelasin. Gitu aja sih. Dan terakhir dari kami gitu ya. Pokoknya kami di sini berlima dan mungkin nanti ya kami ditambah staff-staff nanti yang membantu kami. Harapannya itu bisa jadi orang yang selalu ada lah maksudnya buat kita semua di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada punya suatu masalah atau pengen cerita atau punya suatu inisiatif gitu, kayaknya gue punya ide menarik dah. Atau misalkan mau cerita gitu, teman gue ada yang kayak gini nih, tapi kayaknya dia nggak berani cerita atau kayak gimana. Coba langsung reach ke kita aja dan harapannya kita akan berusaha semaksimal mungkin buat bisa membantu gitu ya. Kita nggak bakal menjamin kayak 100% masalah di MTI bakal selesai gitu ya dengan kita yang megang, tapi yang pasti kita akan coba berusaha semaksimal mungkin gitu. Kayak gitu aja sih mungkin kayaknya presentasi dari kami.